Selamat pagi saudara-saudari semua, dimanapun kalian berada, selamat pagi. Hari ini kita sampai pada kitab Lukas pasal 17 yang disampaikan oleh Pastor Joseph. Dimulai dari pasal 17, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya." Dan berkata kepada muridnya, ini meneruskan pasal yang sebelumnya yang mengatakan tentang orang kaya dengan perumpamaan tentang orang kaya dengan Lazarus. Sederhana dikatakan, kalau tidak mengikuti perkataan Musa dan kitab para nabi, walaupun ada orang yang bangkit dari antara orang mati, mereka tidak akan bertobat. Jadi harus mendengar kesaksian Musa dan para nabi. Kemudian berkata kepada muridnya. Di sini dia berbicara kepada siapa? Ia berbicara kepada murid-muridnya dan juga kepada orang-orang Farisi. Orang Farisi mereka mengajar kitab Musa, tapi mereka menghilangkan tentang pengetahuan. Mereka orang buta menuntun orang buta dan akan menyesatkan orang, dan yang menyesatkan orang celakalah mereka. Dan dimulai dari pembicaraan di pasal 17. Di pasal 17 pembicaraan banyak sekali konsep. Dan konsep ini ada dari tingkat ke tingkat. Bukan datar. Bukan berkata kamu harus melakukan yang baik 1, 2, 3 itu sudah selesai. Tetapi selapis demi selapis. Jadi dengan tema hari ini, jiwa yang penuh dengan pohon kehidupan. Ini bisa menerangkan tentang seluruh konsep lebih dekat lagi. Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan menyesatkan orang. Walaupun sering terjadi, tetapi kalau kamu menyesatkan orang, maka kamu akan menghadap celakalah kamu. Kalau kamu menyesatkan orang akan lebih parah daripada dari sebatu kamu diikat pada batu kilangan kemudian dilemparkan ke dalam laut. Lebih parah. Ini dikatakan kepada orang Farisi dan juga murid-muridnya. Dan murid-muridnya juga bisa menyesatkan orang. Ini tidak bisa dihindar, tetapi harus berhati-hati. Kita katakan murid-murid bisa menyesatkan orang, dan orang-orang Farisi bisa menyesatkan orang. Dan pada zaman kita sekarang, para pemimpin juga mudah menyesatkan orang. Seharusnya dia setiap kelakuan perbuatannya harus menjadi contoh bagi orang lain. Tetapi dia waktu mengerjakan timbul masalah, akan membuat orang akan mengira, oh rupanya agamanya bisa jadi demikian. Kalau agama bisa menjadi demikian, lebih baik aku tidak percaya. Kalau kamu berkata demikian kamu bisa naik surga, lebih baik aku masuk neraka. Jadi
perbuatan seorang pemimpin akan mudah bisa menjadikan kesalahan bagi orang lain. Jadi dari pasal ini kita masuk di ayat keempat. Di ayat ketiga, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Kita bagaimana bisa menyesatkan orang? Kita harus berjaga-jaga, ini satu perintah. Ayat 1-4, terlebih dahulu ditegur, kemudian diampuni. Orang-orang ini perlu dijaga dan juga harus diampun. Tapi kamu harus terlebih dahulu menegur dia. Kalau kamu tidak menegur dia, dia mengira dia benar. Dia akan terus melakukannya. Dia berdosa padamu dan juga berdosa pada orang lain, dan orang lain disakiti, mereka merasa tidak enak dan akan berkata kepada orang itu. Orang itu akan berkata, saya terhadap pemimpin pun demikian, ya oke. Hanya perkaramu tidak bisa menerima aku. Semakin masalah semakin diperumit. Ada kalanya kita tidak menegur, itu seperti memanjakan. Ada masalah, harus diutarakan. Setelah diutarakan, kalau dia tahu perbuatannya bermasalah, kemudian dia menyesal, kita mengampuni dia. Ini satu konsep permulaan, kemudian akan diteruskan seperti kata-kata berikutnya. Bahkan jika kita menghadapi perkara sesama, mereka bersalah kepada kita, kita harus mengampuni dia. Kita menegur dia, mengajar dia. Kamu menegur dia, lihat reaksinya bagaimana. Kalau dia menyesal, maka kamu ampuni dia. Kemudian konsep ini terus berkembang. Bahkan dia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. 1 hari 7 kali, bagaimana dengan keempat kali? Ia harus diampunin juga. Kalau tidak, sepertinya bisa putus asa. Di mana timbul perkara? Bagaimana kamu bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6? Bukankah kamu telah mengampuni dia? Mengapa harus berkata hari ini saya mengampuni sudah 3 kali? Kali ini ke 7 kali. Kamu kembali, aku akan tidak memberi muka kepadamu. Kalau ini malam sebelum jam 12 kamu masih menyakitkan saya, maka saya akan melawan. Kalau demikian sungguh-sungguh tidak mengampuni. Pokoknya walau bagaimanapun kamu harus mengampuni dia. Sepertinya sederhana saja. Putih dan putih. Tapi saya merasa dia tidak sungguh-sungguh menyesal. Apakah saya bisa untuk tidak mengampuni dia? Kamu akan menemukan di situ banyak pertikaian. Jiwa kehidupan bagaimana?
yaitu jangan menghindar dari bentrokan. Ada perkara harus diutarakan. Kamu harus memberikan pihak lain tahu akan perasaanmu, dan juga kamu tidak usah lekas marah. Tetapi kalau kamu merasa dia bermasalah, kamu harus beritahu dia. Kalau kita sudah beritahu dia tidak peduli, ya sudah, dan juga kita tidak perlu menghitung sudah berapa kali. Dalam keadaan demikian, murid-muridnya mulai ada reaksi. Ini satu yang sulit. Harus menegur dia, harus mengampuni sehari 7 kali. Mungkin Tuhan, aku tidak sanggup melakukannya. Kemudian para rasul berkata kepada Tuhan, tambahkan iman kami. Yesus menggunakan perumpamaan biji sesawi untuk menjawab. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara itu, terbantunlah, engkau akan tertanam di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Iman seperti biji sesawi. Para rasul berkata, mohon untuk menambahkan iman kami, tapi jawab Yesus, iman tidak usah ditambah. Yang penting kamu ada iman, itu sudah penting. Kalau punya iman, walaupun sebesar biji sesawi, itu sudah bisa. Kalau asal kamu punya iman, kamu bisa melakukan semuanya ini. Tahukah kamu, kalau Yesus berbuat demikian, kita pun bisa berbuat seperti Yesus. Kamu tahu, Yesus memerintah saya punya karunia, saya bisa melakukan. Saya bisa dengan mengandalkan Yesus, sebab Yesus ingin saya lakukan. Jadi mengandalkan Yesus saya bisa melakukan. Jadi bukan untuk menambahkan iman. Dan perkara ini jawabannya, kamu harus punya iman yang setia. Dan Yesus terus mengutarakan. Dia menggunakan perumpamaan sebesar biji sesawi. Iman sebesar biji sesawi. Dikatakan, bukankah kamu seorang hamba yang siap menanti tuannya datang? Bukannya kamu setelah berladang pulang rumah, bukankah seharusnya kamu menyediakan makanan untuk tuanmu? Setelah tuanmu selesai makan, kamu baru boleh makan. Ini satu hal yang normal, sebab itu harus kamu lakukan. Dan Yesus berkata demikian. Kamu mengampunkan, tidak perlu iman. Yesus mengampuni, kamu mengikuti dia lakukan, itu sudah cukup. Tapi kamu merasa disakiti, harus bagaimana? Saya merasa dia belum bertobat. Reaksi dari Yesus 1 sampai dengan 10. Kamu harus merendahkan diri mengikuti aku. Bukankah kamu adalah rasulku? Orang lain menyakiti aku akan mengampuni dia, dan bahkan aku karena dosanya aku yang menanggungnya. Saya harus berkorban. Sekarang saya tidak minta kamu untuk berkorban. Saya hanya minta kamu untuk mengampuni. Itu sudah cukup. Kalau kamu rela berbuat demikian, Tuhan akan menambah anugerah padamu. Lagi pula, hal ini tidak adalah hal yang biasa. Bukankah kamu menyebut Yesus sebagai Tuhanmu, Tuanmu?
Bukankah kamu adalah hambanya Yesus? Yesus berbuat demikian. Lakukanlah apa yang harus kamu lakukan dengan merendahkan diri, itu sudah cukup. Di sini lapisannya terus berubah. Kamu punya jiwa mengampuni 3 kali, itu sudah cukup. Kamu bisa berusaha 7 kali. Kamu bisa berusaha sampai kamu lupa berapa kali. Kamu merasa sulit untuk dilakukan, tapi sesungguhnya itu seharusnya kamu lakukan. Rendahkan dirimu. Jangan sering-sering berkata diri sendiri disakiti. Jangan merasa orang di sampingmu berkata hal-hal tentang kamu. Sesungguhnya mereka tidak mengatakan perkaramu. Pikiranmu, keegoanmu sangat tinggi. Seperti berpikir semua orang tidak suka kepadamu. Tidak ada demikian. Siapa yang banyak begitu waktu? Kita harus meletakkan diri kita di paling rendah. Mengampuni itu sudah seharusnya. Yesus mengampuni orang, saya pun harus mengampuni orang. Yesus adalah Tuanku. Tuanku berbuat demikian, aku pun mengikuti. Jadi kita merendahkan diri, melakukan kewajiban kita, itu sudah seharusnya. Kemudian mengatakan tentang ke-10 orang kusta. Mereka berdiri agak jauh dari Yesus di ayat 12. Kemudian di ayat 13 mereka berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ayat ini 11 sampai dengan 19. Saya dengan iman bersyukur dan mengikuti Tuhan. Di sini kitab Lukas kedua kali mengatakan Yesus menyembuhkan orang kusta. Yang pertama, seorang kusta sujud di hadapan Yesus. Yesus menjamah dia, kemudian dia disembuhkan. Di sini 10 orang dan juga mereka berdiri agak jauh. Karena terlalu jauh, Yesus tidak datang pada mereka, menjamah mereka dan hanya berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada iman. Dan hanya berkata hal ini. Waktu mereka pergi, mereka telah menjadi tahir. Saat mereka di tengah jalan. Yaitu Yesus berkata kepada mereka tidak langsung ditahirkan. Mereka harus menggunakan iman. Mereka dari tempat ini pergi ke Yerusalem harus 3 hari. Mungkin dia berjalan setengah hari atau 1 hari baru tahu dia telah ditahirkan. Dan saat ini 10 orang ini dijadikan dua kelompok orang. Sekelompok orang yang pertama, mereka terus berjalan untuk memperlihatkan diri mereka kepada imam. Sebab ini ketentuan dari hukum Taurat dan juga peringatan dari Yesus. Jadi mereka berbuat demikian, tidak timbul masalah. Tetapi jiwa pohon kehidupan harus terus bertumbuh. Ada seorang berbalik datang. Dia dengan nyaring memuliakan Allah. Yang dia lakukan sangat berbeda.
Lalu Yesus bertanya satu hal, ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir, di manakah yang 9 orang itu? Didengarnya seperti Yesus sangat ingin 9 orang ini kembali memuliakan kepada Allah. Yesus seperti salah sangka, kamu suruh orang pergi ke Yerusalem, bolak-balik 6 hari, kamu suruh aku pergi, kemudian bertanya di mana? Lihat di sini, bukankah lebih baik ada seorang kembali untuk berterima kasih kepadaku? Dan yang ke-9 di mana? Yesus, kamu bertanya, bukankah kamu menyuruh mereka pergi ke Yerusalem? Kamu di sini bisa menemukan bahwa iman banyak dari berbagai segi. Ayat 18 kemudian dikatakan, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Kemudian berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. 10 orang penyakit kusta, 10 disembuhkan, tubuh mereka pun disembuhkan, tetapi 9 orang pergi kepada imam menyatakan mereka telah ditahirkan dan bisa bertemu dengan orang rumahnya, tetapi ada seorang dia kembali memberikan kemuliaan kepada Yesus, kepada Allah. Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia bukan hanya tubuhnya disembuhkan, tetapi jiwanya juga disembuhkan. Memang awalnya semua pergi ke Yerusalem dan juga perlu iman. Tetapi orang Samaria ini, dia lebih memiliki iman. Maka sehingga Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saya berpikir di sini lebih dalam lagi. Dikatakan, tidak adakah di antara mereka yang kembali memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Saya merasa 9 orang kusta ini ada memuliakan Allah karena mereka mencari para imam. Mereka memberikan syukuran pada Tuhan. Menurut hukum Taurat, 9 orang ini mereka harus memberikan korban syukuran. Tapi hanya orang Samaria yang kembali. Di mana perbedaannya? Orang Samaria ini, bagaimana orang ini bisa menyembuhkan aku? Allah menyertainya. Sesungguhnya Dia adalah Tuhan, Juru Selamat. Juru Selamat sudah di sini. Mengapa aku harus pergi kepada para imam? Penyakitku sudah disembuhkan. Yesus menyembuhkan aku. Kekuatan Allah ada padanya. Allah menyertainya. Dia kembali untuk berterima kasih. Jadi saya memberi dengan sebutan iman bersyukur mengikuti Allah. Yang ia pegang yaitu hadirat Allah. Dia tahu bahwa Yesus ada kemungkinan dia mengira Yesus adalah Mesias. Pokoknya Tuhan memakai dia.
Dia kembali berterima kasih kepada Yesus. Yang diperintah Yesus berbeda, tapi malah membuatkan dia jiwanya diselamatkan. Dia orang Samaria. Dan sukunya diingatkan. Kemudian kita di sini, maka timbullah hukum Taurat. Sesungguhnya apa yang ingin kamu lakukan, apa yang harus kamu lakukan. Kamu menyuruh aku bersuruh kamu terus berbicara saja. Kamu menyuruh aku pergi ke Yerusalem. Kamu menginginkan aku kembali untuk bersyukur. Tidak tahu apa yang ingin kamu inginkan. Yang ingin kami lakukan, kamu katakan dengan jelas. Yang kami pikir yaitu satu kata dalam hukum Taurat. Kamu berikan kami yang jelas, dasar yang jelas. Saya di sini menemukan mengikuti Tuhan dalam ada hal tidak bisa mengikutinya, seperti kita perlu memberikan 1/10 persembahan, bukan? Dan kamu berkata bagaimana dengan persembahan building? Dan untuk sosial bagaimana? Ini semua harus dengan sukarela. Yaitu melihat jamahan hatimu. Saya menyuruh kamu untuk pergi ke Yerusalem. Pergi dalam arti pergi ke Yerusalem untuk mencari imam-imam. Ini adalah peraturan. Hukum Taurat berkata demikian. Tetapi kalau kamu ingat untuk kembali mencari aku, itu lebih baik. Yang ingin saya tanyakan, kalau kamu Yesus, apakah kamu bisa berkata perkataan ini? Maka tidaklah baik. Bersyukur untuk mengingatkan orang lain, tetapi berterima kasih kepadaku, terima kasih padaku, aku yang menolongmu. Kamu harus ingat untuk kembali kepadaku, berterima kepada kasihku, kemudian baru kembali kepada imam-imam. Setelah dikatakan tahir, kamu memberikan kesaksian tentang aku. Kalau orang itu otomatis berbuat demikian, maka sangat baik. Karena kamu memiliki hati yang baik. Tapi kalau kamu berharap Yesus mengajarmu demikian, tidak mungkin. Atau kamu berkata, kalau semangka diinginkan kembali, itu tidak manis. Kamu menginginkan itu tidak baik. Kamu harus ingat, besok aku ulang tahun. Aku lupa kamu, aku takut kamu lupa. Saya percaya kamu akan memberikan satu kejutan untuk aku. Kalau orang tidak memberikan kejutan bagimu, kamu sangat merasa malu, bukan? Yang kamu dikatakan dengan jelas, hal itu sudah tidak indah, menyuruh orang otomatis, dan kamu berkata, aku tidak tahu. Ya, memang kamu tidak tahu, tapi Yesus juga tidak menyalahkanmu. Dan jangan merasa disalahkan. Ini adalah jiwa pohon kehidupan.
Walaupun ada sebagai petunjuk, tetapi punya kehendak yang lain. Seperti kita mau memberikan hadiah, kita memberi hadiah kepada ketua sel kita, berharap agar aku jangan ingin memberikan hati, sebab semua bisa menemukan hal ini ketika kamu masuk sel grup. Bersama dalam untuk membelikan hadiah itu harganya lebih mahal. 10 hadiah yang kecil dengan 1 hadiah yang besar itu berbeda. Tetapi aku merasa kalau kita bersama memberi dan menjadi satu itu lebih baik. Tetapi ada orang berkata, hari sudah datang, mau berapa, beritahu aku, tapi kemudian tidak ada kabar lagi. Boleh demikian? Boleh demikian. Aku punya perasaan yang lain, menggunakan pengutaran yang lain. Saya tidak gabungan dengan kalian. Dan kamu kemudian, aku bergabung atau tidak, sesungguhnya itu dengan kebebasan. Kalau kamu punya perasaan, ya lakukan. Ada hal tidak bisa dengan perkataan dijelaskan. Kamu berkata kepada anak-anakmu, besok papa ulang tahun, kamu ingat ya, kamu harus mengutarakan isi hatimu. Maka kamu mulai memberi tekanan, beban untuk dia merasa dipaksa. Dia dari SD, setiap ayahnya ulang tahun dia memberi 1 gambar, selamanya tidak berubah. Ini baik atau tidak? Sesungguhnya ya boleh saja, karena yang dipikirkan demikian. Suatu hari dia menemukan aku harus berubah, maka hal itu pun timbul. Jadi ini jiwa pohon kehidupan. Kita tidak boleh berhenti dalam satu tahap. Yaitu aku mengampuni dia itu sudah sangat baik, tetapi menyuruh aku untuk menegur dia. Saya mengampuni dia 3 kali kan sudah lumayan. Kamu mau 7 kali. Dalam keadaan demikian, saya bertanya yang ke-8 itu bagaimana? Saya tidak bisa melakukan. Kamu tidak bisa melakukan. Yesus berkata hal ini hal yang harus kamu lakukan, dan konsep ini terus meluas. Kamu berkata aku harus berkata demikian, tapi sekarang 10 orang kusta disembuhkan. Bukankah aku harus mencari para imam dan hukum Taurat berbuat demikian? Kamu menyuruh aku berbuat demikian. Tapi ada seorang yang berbalik, tapi kamu bertanya di mana 9 orang yang tidak tahu jasa itu. Orang tidak berkata kamu tidak punya jasa, tetapi yang harus kamu lakukan itu sudah baik. Dan juga yang tubuhmu telah disembuhkan untuk diperlihatkan para imam, itu pun sudah boleh. Tetapi orang ini bisa kembali untuk berterima kasih. Hal itu membuat saya sangat gembira. Ini tidak bisa untuk terlebih dahulu diberitahukan kepada mereka. Lihat keadaan. Yang dia hadapi orang kusta, dia disembuhkan. Apakah itu hal alami atau mujizat?
Jadi hidup kita harus terus bertumbuh dan terus menerus. 20 sampai dengan 37 harus berjaga-jaga menikmati kerajaan Allah. Di sini ada pertanyaan dari orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang? Yesus berjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Kerajaan Allah bukan dengan tanda-tanda lahiriah, tetapi kerajaan Allah ada pada hati manusia. Kamu menerima? Hatimu tunduk dalam kuasa kerajaan Allah. Kamu tahu Yesus mengampuni orang lain, kamu pun mau mengampuni orang lain. Apa yang dilakukan Yesus, kamu rela untuk mengikuti. Maka kerajaan Allah ada pada dalam hatimu. Kalau ada orang yang mengatakan dengan dilihat, kamu jangan mengikuti dia. Kalau ada orang berkata ada di sini atau di situ, semuanya itu bukan. Jangan berdasarkan apa yang dilihat. Dan juga pada waktu Yesus datang, hal itu datang dengan tiba-tiba. Orang tidak bisa berjaga-jaga. Seperti Nuh, datangnya air bah, dan di zaman Lot turunnya hujan api dan hujan belerang dari langit. Pada saat kamu tidak tahu, penghakiman datang, dan para murid-murid terus bertanya kepadanya, dan hal ini kapan akan terjadi? Yesus menjawab, di mana ada mayat, disitulah berkerumunan burung nasar. Jadi banyak hal itu secara alami. Pada saat kamu tahu pohon Arab menumbuhkan daun, kamu tahu bahwa musim semi datang. Di mana ada mayat, di situ ada burung kerumunan barang di situ. Ini menghadapi Wahyu di pasal 13, yaitu burung-burung nasar akan makan daging para pembesar dan raja-raja, dan hal ini satu persatu akan terjadi. Seperti kita 2 tahun yang lalu, kita merasa peperangan Ukraina, hal itu sangat serius. Tapi perlahan semua itu sudah tidak ada rasa. Sudah lewat dari 600 hari. Kalau aku tidak berkata, kamu sudah mengira Ukraina sudah berhenti perang. Dan sekarang Israel dengan peperangan dengan Hamas. Kegoncangan ini akan bertambah besar. Sesungguhnya langkah kakinya semakin dekat. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita harus terus berjaga-jaga dan menikmati kerajaan Allah, sebab kamu tidak tahu kapan datang. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Dan di pasal ini, pasal 17, ketiga kali dikatakan Yesus mau berangkat ke Yerusalem, yaitu hari Yesus disalibkan semakin dekat. Kita perlu untuk mempersiapkan diri kita sendiri. Kita harus bertumbuh seperti menjadi pohon kehidupan dan terus berkembang. Dari benih sampai pada pohon tumbuhan, sampai pada pohon yang besar dan bisa menaungi banyak orang, dan juga burung bisa bersarang di situ. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Haleluya.
Haleluya Tuhan, kami memuji Engkau sebab di dalam Engkau ada kehidupan. Dan hari ini kami masih bernafas. Semua karena Engkau kami bisa bertumbuh dalam gereja ini. Kami berterima kasih dan memuji Engkau, dan kami bersyukur kepada Engkau. Saudara-saudari semua, mari kita bersama bersyukur kepada Tuhan. Kita harus memuliakan Tuhan sebab Tuhan telah menyelamatkan aku. Tuhan menyembuhkan aku dari penyakit kusta, dan kita memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa dia telah disembuhkan, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucapkan kepadanya, orang itu adalah orang Samaria. Sekarang saya memberikan waktu untuk nyaring bersyukur pada Tuhan. Untuk di mimbar ada kota 3 orang. Tuhan, saya bersyukur dan terima kasih. Dengan sulit saya bisa datang ke gereja. Saya berterima kasih kepada Ketua Sel Salam. Dia menyembuhkan sakit saya. Jiwa saya selesai sekolah. Saya dengan bersyukur besar. Saya mengikuti Tuhan dan tidak akan kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya berterima kasih kepada Tuhan di sekolah Alkitab. Tuhan tetap menolong saya. Saya mudah menanggung dengan sendiri, membawa sendiri. Saya punya kebiasaan memikul banyak berat, tetapi Tuhan mengingatkan saya masih punya otoritas. Saya punya lindungan dan juga orang di sekitar sangat mengasihi saya, dan guru, staf gereja, saya sangat bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Sebab setelah selesai sekolah Alkitab, saya sangat berterima kasih selama di Alkitab. Hidup terus banyak disembuhkan. Walaupun dalam rumah tangga sangat merasa sulit, kesulitan dalam rumah tangga. Saya berterima kasih setiap pada guru
menolong Tungtung untuk menghadapi dalam lembah kesulitan. Saya berterima kasih banyak saudara-saudari yang bersama dengan saya, menemani saya, yang membawa kesembuhan pada saya. Saya berterima kasih, saya mendapatkan banyak hal. Dan saya juga saya dulu melihat orang melayani Tuhan, saya sangat iri, tetapi sekarang saya punya, dengan being saya melayani Tuhan dengan mengibarkan panji-panji, dan dalam keadaan Tuhan yang terus berbicara kepada saya. Dan saya berterima kepada ketua sel saya, dan mereka sangat baik, tetapi saya sangat tahu di dalam saya terus berdoa untuk saya. Dan juga di sekolah banyak sekali guru yang sangat sayang kepada saya, Pastor Debera, Miu Miu, Chongji, dan masih banyak yang lain. Sehingga saya dulu di teman orang melihat pernikahan saya seperti dalam yang gelap, tetapi saya di sini Tuhan menyelamatkan saya dan punya pengharapan bagi saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau melihat, memuliakan Engkau melihat kami bangkit untuk berterima kasih pada orang. Tuhan, kami pohon kehidupan, kami memuji Engkau. Haleluya. Tuhan, kami memuji Engkau, segala kemuliaan bagi Engkau. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Tuhan kami. Dan seorang hamba menurut perintah Tuhan untuk melakukan itu hal yang seharusnya. Tuhan, kami mengikuti kehidupan Engkau, itu sudah seharusnya. Tuhan, Engkau mempunyai kehidupan untuk mengampuni orang, dan waktu Engkau disalibkan, Engkau berdoa bagi orang yang menyalibkan Engkau, dan pengampunan-Mu tanpa syarat. Tuhan, biarlah kami agar belajar mencontohi kehidupan-Mu. Tuhan, kami bersyukur dan memuliakan Engkau. Kiranya Tuhan sebagai Allah kami, Tuhan Yesus sebagai Tuhan kami, dan Tuhan telah menyelesaikan bagi kami apa yang harus menjadi beban lagi dalam hidup kita. Hari ini kita tinggalkan tidak mengampuni, kita tinggalkan segala kepahitan kita
kita tinggalkan yang tidak mengampuni. Kalau hari ini Tuhan mengingatkan kamu, siapa yang harus kamu ampuni, dengan iman yang kecil kamu sanggup melakukan. Tuhan Yesus, Engkau menolong kami. Roh Kudus telah membawa kamu memikirkan siapa orang yang tidak kamu ampuni. Saat ini kamu berdoa, ampuni orang itu. Kita menerima bantuan dari Tuhan Yesus. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Tuhan, ada kalanya kami takut ada bentrokan, kami tidak berani. Kami menekan diri kami sendiri. Di dalam kami penuh dengan tetapi di luar kami penampilan lemah lembut. Tuhan, kami sebagai orang Kristen, kami tidak berani berterus terang. Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Hari kami bersandar kepada Engkau. Mohon Engkau tolong kami, beri kami kekuatan, beri keberanian kepada kami. Tuhan, sehingga kami berani untuk hidup, untuk berani untuk mengutarakan. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Buang segala tekanan dalam hidup kami, penampilan tidak ramah, sehingga Tuhan, biarlah kami hidup menyatakan kebenaran kami. Tuhan, kami bersandar kepada Engkau untuk berani menyatakan, kami bersandar pada Engkau untuk berani menyelesaikan perkara kami. Tuhan, beri kami keberanian. Seperti yang Engkau katakan, kalau ia menyesal, maka kami pun mengampuni dia. Tuhan, Engkau tahu di dalam hati kami tidak rela. Mengapa dia berbuat demikian? Mengapa saya begitu mudah untuk mengampuni dia? Tuhan, ampunilah kami. Kami orang yang tak berguna yang digunakan. Sebenarnya hal itu harus, apa yang kami lakukan, kami harus lakukan. Tuhan, ampunilah kami. Kami merasa orang berhutang kepada kami, tapi sesungguhnya lah kami berhutang kepada orang lain. Tuhan, kami merasa dia menyia-nyiakan waktuku. Dia membuat aku marah. Aku kecewa kepadanya. Tuhan, Engkau tahu kami sangat merindukan untuk menghentikan semuanya ini. Kami tidak mau berhitung-hitung lagi. Saya tidak mau lagi, tapi Tuhan, aku datang di hadapan-Mu, mohon kepadamu dan juga pada saudara-saudari kami dimanapun mereka berada, karena percaya akan Engkau. Karena percaya akan Engkau kami datang. Bapa, kami percaya kepada Engkau, kami datang. Mohon Roh Kudus, kami mohon kepadamu untuk menyembuhkan kami. Tuhan, kami mengikuti Engkau. Beri kami kekuatan. Beri kami kekuatan di dalam hidup kami yang tidak punya perasaan, seperti orang kusta yang tidak punya perasaan. Tuhan, kami tidak mau punya perasaan sebab merasa sakit. Tuhan, semua ini Engkau jamah kami, Engkau sembuhkan kami, pulihkan perasaan kami, pulihkan kekuatan pada kami untuk mengampuni, sehingga kami bisa mengampuni orang lain. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, seluruhnya mengampuni. Engkau mengampuni mereka. Engkau masih tetap mau mengampuni tiga. Tuhan, kami tahu ini bukan karena paksaan, tapi karena kasih-Mu kepada kami.
Aku ada Tuhan yang mengasihi aku. Apa yang tidak bisa aku lakukan sebab aku ada Tuhan. Roh Kudus, aku datang mohon kepadamu. Mohon Engkau berikan kasih Tuhan memenuhi saudara-saudari kami. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Kalau kamu tidak bisa mengampuni, berdoalah pada Tuhan. Pasti Dia akan menolongmu. Sebab yang penting kamu mengampuni, Dia pasti akan menolongmu. Terpenting dalam hidupmu untuk mengampuni. Ya la 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 she. Ya la 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 la. Ya Yesus, Yesus, ku cinta padamu. Syara baba baba da 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 da. Syara bara bara bara. Tuhan, sesungguhnya di dalam aku tidak bisa mengampuni, tetapi hari ini karena kasih-Mu memenuhi kami. Bapa, karena kasih-Mu memenuhi kami setiap orang. Kasih-Mu membawa kekuatan, membawakan kesembuhan. Bahkan Tuhan, Engkau yang memberikan pada kami iman sebesar biji sesawi. Kami berpegang pada semua ini. Berpegang pada semua ini. Iman, pohon ara kita bisa memerintahkan kita untuk ditanam di dalam laut. Tuhan, segala kekuatan, segala beban ini kami dengan iman Kau beri kami. Iman ini bisa bertumbuh. Iman di dalam Engkau begitu besar. Kami deklarasikan mengampuni, ampuni, melepaskan semua beban, semua kesusahan yang menyakiti. Tuhan, aku rela serahkan kepada Engkau dan di dalam laut ini. Dan Tuhan, aku deklarasikan mengampuni seluruhnya dan menerima seperti Engkau mengampuni kami dan menerima kami. Tuhan, kami berterima kasih dan memuji Engkau. Tuhan, Engkau menolong kami, melepaskan diri kami agar kami mencontohi Engkau. Yesus, apa yang Engkau lakukan, kami mengikuti Engkau. Beri kami kekuatan, beri kami iman, iman yang sejati. Engkau beri kami iman yang sejati. Kami percaya kepada Engkau. Engkau menyuruh kami mengikuti Engkau, maka kami punya kekuatan. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau. Saudara semua, mari kita bersama untuk berdoa pada pemimpin kita. Dikatakan celakalah orang yang mengadakan. Tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Kita bersama berdoa untuk pemimpin kita. Kita tahu kita memberkati agar mereka bisa sebagai pohon kehidupan,
memberkati semua pemimpin agama atau di gereja, balik bukan di gereja kita berdoa untuk mereka, mohon Tuhan untuk memakai mereka, mohon Tuhan untuk menolong mereka agar mereka melakukan dan apa kata-kata yang dilakukan membangun orang lain, bukan kata-kata menyesatkan orang lain. Tuhan, Engkau berikan kami jiwa ini, beri kami jiwa pohon kehidupannya Tuhan. Kami dalam kelakuan kami terhadap Engkau dan terhadap sesama bisa mempertanggungan di hadapan Engkau. Tuhan, kami berdoa pada Engkau. Baik dalam saudara semua, mari kita berdoa bersama untuk pemimpin-pemimpin agama. Beri mereka hati yang mau berjaga-jaga. Tuhan, aku mendebat kepada ketua sel, berseru kepada Engkau Tuhan. Engkau memilih kami setiap ketua sel. Tuhan, kami deklarasikan kami mau menjadi pohon kehidupan. Tuhan, Engkau berikan domba-domba di dalam tangan kami Tuhan. Kami tidak mau orang buta menuntun orang buta dan menyesatkan orang lain. Tuhan, kami menerima dari Engkau, kasih dari Engkau. Kami mau lurus kembali di dalam pohon kehidupan untuk selaras baik kata-kata kami, kelakuan kami. Tuhan, kami membawa domba mengikuti Engkau. Engkau berikan iman kepada kekuatan dan kasih kepada kami. Tuhan, untuk semua pemimpin di Hong Kong, Engkau kami serahkan dalam berikan mereka konsep pohon kehidupan kepada mereka agar mereka setiap kata, setiap jalan mereka menjadi contoh bagi kami, agar mereka punya Roh Kudus menuntun mereka sehingga mereka melihat Yesus dan setiap orang melihat kelakuan mereka bisa melihat contoh Yesus di antara tengah mereka. Tuhan, tolong kami mengenal Yesus, mengenal pohon kehidupan agar setiap orang menumbuhkan pohon kehidupan. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan dan pemimpin gereja berdoa kepada Pastor Joshua dan Simo dan juga pastor setiap cabang gereja dan setiap pemimpin dan gereja. Tuhan, kami bangkit untuk menara doa bagi mereka. Bangun jiwa mereka, lindungi hubungan suami istri mereka, kesehatan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Deklarasikan segala kuasa kegelapan, kuasa setan tidak akan menyerang mereka. Tuhan, Engkau melindungi rumahmu, melindungi pemimpin-pemimpin. Mereka adalah hamba-hambamu. Berkatilah mereka agar mereka bangkit 350 pohon kehidupan yang tanpa celah. Tuhan, kami memuji Engkau dan bersyukur pada Engkau. Engkau mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita terima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Engkau mererahkan diri, engkau bersyukur, Tuhan akan meninggikan engkau, menghormati engkau, dan kerajaan Allah ada dalam hidupmu, ada di tengah-tengah kita. Dalam nama Tuhan Yesus deklarasikan Allah menyertaimu, keluar masukmu Tuhan menjaga, dan penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan berkat dan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Berikan segala kemuliaan bagi Yesus. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.